Hukum dan konstitusi merupakan konsensus besar bangsa kita. Dari awal Republik didirikan dengan berbagai semangat anak bangsa, para founding fathers kita telah meletakkan fondasi dasar berbangsa dan bernegara, yaitu hukum adalah panglima, di mana ketika membaca konstitusi pasal 1 ayat 3 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hukum menjadi panglima, hukum menjadi rule of game dalam setiap urusan, dalam setiap tindakan, dalam setiap langkah, dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi melihat kenyataan hari ini sangatlah mencengangkan dan menyedihkan, di mana posisi konstitusi, posisi hukum yang kita katakan adalah panglima berada pada titik terlemah, berada pada posisi subordinat, di mana politiklah yang kemudian berada pada posisi superior. Dengan politik, dengan kepentingan politik, hukum, konstitusi, negara hukum itu dilecehkan, itu ditelanjangi, itu didiskreditkan tanpa ampun. Hukum dan konstitusi yang menjadi konsensus besar bangsa ini dipermainkan. Padahal kita paham betul bahwa kenapa kita berkonsensus menjadikan Republik ini sebagai negara hukum, bukan negara monarki, bukan negara yang membuat aturan semaunya, membuat kebijakan apa yang mereka inginkan, tetapi kita sepakat untuk Indonesia sebagai sebuah negara hukum. Dan dalam negara hukum itu, negara memfasilitasi yang namanya keadilan, negara memfasilitasi yang namanya terpenuhinya hak-hak rakyat, hak-hak warga negara. Dan dalam memfasilitasi itu di sana terdapat yang namanya institusi peradilan. Dan bayangkan kenyataan hari ini, institusi peradilan banyak sekali dipolitisasi. Institusi peradilan hanya dijadikan sebagai tempat untuk melenggangkan kepentingan para elit, kepentingan para kelompok-kelompok yang hanya mementingkan syahwat birahi kekuasaan semata. Ini tentu kondisi yang sangat membahayakan, dan sangat pantaslah kalau orang mengatakan bahwa Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Sebagai contoh misalnya kita hari ini ribut akan Mahkamah Konstitusi. Kita paham bahwa katanya Indonesia yang sebagai negara hukum ini dimanifestasikan oleh lembaga Mahkamah Konstitusi yang katanya merupakan the guardian of the constitution, pengawal konstitusi. Tapi naasnya hari ini kita melihat Mahkamah Konstitusi dijadikan tempat untuk melakukan politisasi. Mahkamah Konstitusi hari ini menjatuhkan putusan yang tentu sangatlah politisir. Ratio decidendi, pertimbangan hukum tidak lagi menjadi dasar dalam putusan, melainkan hanya pertimbangan politik, dan selalu politik. Maka tidak salah ketika orang mengatakan bahwa negara hukum itu hanya tersebatas dalam kitab undang-undang atau dalam undang-undang dasar. Hanya ada pada saat orang menyampaikan pidato. Tetapi di lapangan negara hukum itu diinjak-injak, negara hukum itu ditelanjangi. Dan saya ingin katakan bahwa ketika kita bersepakat dengan konsensus negara hukum ini, maka rakyat mengharapkan ada secercah harapan tatkala menggantungkan hidupnya dalam dunia peradilan. Dan dengan asumsi bahwa peradilanlah tempat yang paling menjanjikan, tempat yang paling menjamin adanya hak-hak warga negara untuk dipenuhi. Tetapi naasnya hari ini kita melihat potret bagaimana rusaknya wajah hukum di Republik ini. Politisasi dunia peradilan semakin menjadi-jadi.
Dan ini tentu sangatlah berbahaya ketika kemudian rakyat kehilangan kepercayaan, rakyat kehilangan trust terhadap institusi peradilan. Dan sebagai puncaknya, tentu saja hal-hal yang tidak diinginkan pasti akan terjadi. Sehingga ingin saya katakan bahwa dengan kondisi yang terjadi saat ini, sebaiknya semua kelompok elit manapun insyaf untuk bagaimana kita menata kembali bangsa ini, membangun sistem hukum kita dengan penuh nawacita, harapan. Dan jangan lupa pula agar kita semua untuk senantiasa menjamin tegaknya supremasi hukum. Hukum itu harus berada di atas, dan politik, kepentingan politik tidak boleh kemudian mengalahkan hukum yang menjadi panglima di republik ini.